teman-teman Wagon Channel dan akun official video cerita dunia di Line. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, oke? Oke, video kali ini memiliki durasi yang cukup panjang dari biasanya karena saya akan menceritakan sebuah rumor atau konspirasi tentang ilmuwan jenius yang pernah ada yang bernama Nikola Tesla. Konspirasi apa? Mungkin sebagian kalian sekarang tahu Tesla karena sedang boomingnya konspirasi bentuk bumi, datar atau bulat. Karena Tesla dikaitkan dengan pernyataan yang beredar saat ini, yaitu bumi adalah pusat alam semesta dan orang-orang beranggapan bumi ini datar dan pusat alam semesta. Well, tapi saya tidak akan bercerita tentang itu. Saya bukan bercerita tentang bentuk bumi atau semacamnya, tapi saya akan bercerita tentang konspirasi alat pembunuh massal rancangan Tesla yang bernama Tesla Death Ray. Saya mengutip cerita ini di sebuah artikel sebuah blog bernama www.enigmablogger.com. Bagaimana ceritanya? Yuk kita mulai. Check it out. Ada rumor kalau Nikola Tesla, seorang ilmuwan misterius, memiliki rancangan sebuah senjata mahadahsyat yang bisa mendefinisikan ulang arti sebuah peperangan. Namun, setelah kematiannya, rancangan itu lenyap tanpa bekas. Nikola Tesla mungkin adalah salah seorang ilmuwan terbesar yang pernah ada. Ia memegang sekitar 300 hak paten penemuan-penemuan yang berhubungan dengan listrik seperti dinamo, transformer, induction coil, condenser, dan lampu pijar. Dari semua itu, Tesla paling dikenal karena kontribusinya dalam penelitian listrik AC atau alternating current. Karena ini, ia kemudian menjalani permusuhan yang sangat dalam dengan mantan atasannya, yaitu Thomas Alva Edison, yang memilih untuk memfokuskan diri pada listrik DC, direct current. Sejak lama, nama Tesla selalu dikaitkan dengan penemuan-penemuan luar biasa yang jauh lebih maju dari zamannya. Contohnya, Otis Tikar, salah seorang insinyur yang juga anak didik Tesla, pernah membuat pernyataan mengejutkan kalau ia dan rekan satu timnya bernama Rappel Ring pernah membuat sebuah pesawat berbentuk piringan yang dengan sukses menerbangkan mereka sejauh 10 mil dengan kecepatan cahaya. Menurut Carr, ia menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan Tesla dalam membuat pesawat tersebut. Selain itu, nama Tesla juga sering dikaitkan dengan peristiwa ledakan Tunguska yang mahadahsyat. Ledakan itu disebut-sebut sebagai akibat dari percobaan Tesla ketika ia mentransmisikan energi listrik yang kuat dengan menggunakan menara Wardenclyffe yang dibangunnya. Lalu, apa jadinya kalau ilmuwan yang jenius dan misterius itu mengatakan kalau ia mampu membuat senjata pemusnah massal yang bisa membuat perang menjadi tidak terpikirkan oleh siapapun? Tesla Death Ray. Begitulah nama senjata pemusnah massal yang dibuat oleh Tesla. Semuanya bermula dari sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh ilmuwan ekstrentik itu pada tahun 1938. Kepada reporter, Tesla mengumumkan kalau ia dapat membuat sebuah senjata mahadahsyat sehingga siapapun yang memilikinya akan memiliki kemenangan luar biasa di dalam setiap peperangan. Senjata yang dimaksud Tesla itu kemudian dikenal dengan nama Tesla Death Ray atau sinar kematian Tesla. Menurut Tesla, senjata ini akan mengirim pancaran partikel-partikel yang terkonsentrasi lewat udara yang akan terbang dengan kecepatan hampir menyamai kecepatan cahaya. Energi begitu besar sehingga ia dapat merontokkan hingga 10.000 pesawat musuh dari jarak 250 mil dan dapat menyebabkan jutaan tentara musuh mati di tempat. Senjata partikel ini melibatkan 4 penemuan yang dikombinasikan menjadi satu. Penemuan pertama adalah sebuah peralatan yang bisa meniadakan pengaruh atmosfer terhadap partikel-partikel tersebut. Penemuan kedua adalah metode untuk menghasilkan potensi kekuatan listrik yang sangat besar. Penemuan ketiga, metode untuk meningkatkan kekuatan listrik yang dihasilkan hingga mencapai 50 juta volt. Penemuan keempat adalah pembuatan sebuah alat untuk melontarkan kekuatan listrik yang telah dihasilkan. Menurut Tesla, 2 dari 4 penemuan di atas telah dibuat dan diuji cobakan olehnya. 2 lainnya hanya membutuhkan sedikit penyempurnaan. Untuk merealisasikannya, hanya dibutuhkan dana $2 juta dalam 3 bulan. Jumlah ini tentu sangat kecil dibandingkan dengan hasil yang dapat diberikan. Jika proyek ini disetujui, maka ia akan membangun menara-menara pembangkit listrik yang berfungsi sebagai senjata tersebut di wilayah-wilayah perbatasan. Menurut Tesla, jika pemerintah Amerika memutuskan untuk menerima penawarannya, maka ia akan segera mulai bekerja.
Namun, ia menuntut satu syarat. Ia ingin pemerintah sepenuhnya percaya kepadanya dan menolak adanya intervensi dari ahli lainnya. Ia juga mengatakan kalau rancangan lengkap senjata ini telah dibuat dan disimpan di dalam arsipnya. Particle beam. Kedengarannya, Tesla seperti sedang berfantasi, namun sebenarnya tidak demikian. Pancaran partikel atau particle beam sebenarnya bukan hal yang aneh dalam dunia sains. Kita bisa menggunakan metode ini dalam kehidupan modern ini. Pancaran partikel sebenarnya hanya membuat sebuah pancaran cahaya yang terdiri dari berbagai gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh penggunaannya adalah alat operasi sinar laser yang digunakan untuk mengoperasi otak. Namun, pancaran partikel yang dibicarakan oleh Tesla tentu saja memiliki level yang berbeda dibanding dengan sebuah alat operasi. Jika senjata pemusnah massal ini benar-benar bisa direalisasikan, mengapa Tesla sampai berniat menciptakannya? Tesla ternyata memiliki cara pandang yang berbeda mengenai senjata ini. Dalam pandangannya, senjata pemusnah massal ini justru bisa mencegah perang. Pada tahun ia membuat pengumuman itu, Perang Dunia I belum lama telah berakhir, dan dunia sedang bersiap memasuki Perang Kedua. Karena itu, Tesla memiliki ambisi besar untuk mengakhiri konflik dunia itu dan menciptakan perdamaian dunia. Dalam salah satu suratnya, Tesla menuliskan, "Selama bertahun-tahun aku mencoba untuk mencari solusi dari masalah terberat umat manusia, yaitu bagaimana menjaga perdamaian dunia." Mengenai Tesla Death Ray, ia mengatakan, "Penemuan ini akan membuat perang menjadi tidak mungkin. Sinar kematian itu akan mengelilingi perbatasan setiap negara seperti tembok Cina yang tidak terlihat. Hanya saja, tembok ini jutaan kali lebih sulit ditembus. Ini akan membuat setiap negara tidak dapat ditembus oleh pesawat musuh atau tentara darat yang menyerbu masuk." Dengan kata lain, menurut Tesla, untuk mencegah perang kita harus mempersenjatai diri dengan sangat hebat, sehingga negara lain akan mengurungkan niatnya untuk menyerang. Namun, walaupun perang besar sudah diambang pintu, sepertinya pemerintah Amerika tidak berniat untuk merealisasikan ide Tesla. Beberapa usaha Tesla untuk menawarkan idenya ke beberapa negara lain juga diabaikan. Ketertarikan terhadap idenya runtuh dan mulai dilupakan. Namun, ketika Tesla meninggal dunia, ingatan akan Tesla Death Ray kembali naik ke permukaan. Ia dikarenakan munculnya sebuah misteri yang cukup membingungkan. Pada tanggal 7 Januari 1943, Tesla meninggal dunia di kamar hotelnya di New York di kamar 3327 di lantai 33 pada usia 86 tahun. Karena ia tidak pernah menikah, harta benda dan dokumen-dokumen pribadi yang dimilikinya diwariskan kepada keluarganya yang lain. Tidak lama setelah kematiannya, para agen imigran gelap properti custodian Departemen Kehakiman Amerika Serikat segera menyita seluruh dokumen-dokumen tersebut. Ini cukup mengherankan karena Tesla sendiri sebenarnya adalah warga negara resmi Amerika. Operasi ini diakui oleh FBI dalam website resminya. Namun, misterinya tidak sampai di situ. Ketika pemerintah Amerika mengadakan pemeriksaan menyeluruh atas seluruh dokumen yang disita, mereka tidak bisa menemukan catatan mengenai rancangan Tesla Death Ray. Dengan kata lain, rancangan senjata pemusnah massal tersebut hilang tanpa jejak. Berita hilangnya dokumen itu telah memicu perlombaan antara Amerika, Rusia, dan Jerman untuk melacak keberadaannya. Tetapi, hingga sekarang, keberadaan dokumen tersebut masih tidak diketahui. Lalu, di manakah dokumen-dokumen itu berada? Apakah Tesla benar-benar memiliki rancangan itu? Sebagian orang percaya kalau Tesla telah memusnahkan rancangan tersebut sebelum kematiannya karena takut jatuh ke tangan yang salah. Sebagian lagi percaya kalau orang dekat Tesla telah berhasil mengamankan rancangan tersebut sebelum disita oleh pemerintah. Jenderal George Keegan, pensiunan kepala intelijen Angkatan Udara Amerika, percaya kalau rancangan itu berada di tangan pemerintah Uni Soviet. Dugaan ini muncul karena ternyata Tesla juga mempresentasikan ide ini kepada negara-negara lain. Ketika penawarannya untuk membangun jaringan Tesla Death Ray tidak mendapatkan tanggapan dari Amerika, Tesla menawarkan idenya kepada Inggris dan harga $3 juta. Ia berjanji akan membuat wilayah Inggris bebas dari serangan musuh hanya dalam tempo 3 bulan. Pemerintah Inggris juga tidak mengubris tawarannya. Lalu, Tesla kembali mencoba menawarkan idenya kali ini kepada Liga Bangsa-Bangsa, namun usaha ini juga gagal. Ketika pemerintah lain menganggap sepi penawaran Tesla, ketertarikan cukup besar datang dari pihak Uni Soviet. Konon, pada tahun 1937,
1 tahun sebelum Tesla mengumumkan idenya ke publik, ia sebenarnya telah mempresentasikannya kepada Amtrak Trading Corporation, salah satu perusahaan perwakilan Soviet di New York. 2 tahun kemudian, tahun 1939, Tesla diketahui telah menguji cobakan tahap pertama idenya di hadapan pihak Soviet. Lalu, Tesla menerima cek sebesar $25.000 dari mereka. Namun, proyek itu tidak pernah diselesaikan. Ada teori kalau sesungguhnya Tesla memang tidak membangun proyek itu, melainkan hanya menjual rancangannya kepada Uni Soviet. Dugaan ini kembali menguat ketika Soviet menginvasi Afghanistan tahun 1979. Rumor menyebutkan kalau pada masa perang tersebut, helikopter-helikopter Soviet terlihat mengeluarkan cahaya aneh yang diarahkan kepada tentara Afghanistan. Mereka yang terkena cahaya tersebut tewas seketika dan mayatnya tidak membusuk hingga 30 hari. Ketika meneliti mayat tersebut, pihak militer barat percaya kalau Soviet mungkin telah menggunakan gas pembunuh jenis baru. Namun, banyak yang mempercayai kalau kondisi mayat tersebut adalah hasil dari senjata yang melontarkan elektromagnetik kekuatan tinggi. Jadi, mungkin Soviet telah berhasil merealisasikan rancangan Tesla Death Ray dan memodifikasinya. Selain teori Rusia, banyak juga yang mempercayai kalau sesungguhnya rancangan itu berada di tangan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Teori ini juga punya dasar yang cukup kuat. DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, yaitu salah satu badan pemerintahan yang bertujuan untuk meneliti persenjataan baru untuk militer, sesungguhnya telah melakukan percobaan senjata partikel sejak tahun 1958. 5 tahun setelah kematian Tesla, prinsip penelitian mereka sama persis dengan ide Tesla, walaupun dalam skala lebih kecil. Namun, proyek ini tidak dilanjutkan lagi karena 2 alasan, yaitu karena materi-materi yang dibutuhkan oleh senjata dahsyat ini dianggap berisiko tinggi, dan karena kekuatan yang dibutuhkan untuk memproyeksikan pancaran itu melebihi kemampuan pembangkit listrik standar yang digunakan dalam perang. Apakah ini berarti pemerintah Amerika memiliki dokumen Tesla? Jika 2 masalah ini terselesaikan, mungkin proyek ini akan dilanjutkan lagi. Selain teori konspirasi tentang di mana rancangan Tesla Death Ray berada yang melibatkan pemerintah, banyak juga yang percaya kalau rancangan Tesla Death Ray sesungguhnya tidak pernah ada. Menurut mereka, Tesla Death Ray hanyalah satu dari sekian klaim bombastis yang diberikan oleh Tesla. Walaupun tidak ada yang menyangkal jeniusnya Tesla, namun banyak proyek yang disebutkannya tidak pernah terrealisasikan. Lalu, apakah Tesla Death Ray bisa jadi hanyalah salah satu bualan Tesla yang lainnya? Well, mungkin kalian bingung mendengarkan rumor ini atau konspirasi ini. Kita ambil sisi baiknya saja dari cerita ini. Pertama, jika rancangan Tesla Death Ray itu hanyalah bualan semata, kita bersyukur senjata seperti itu tidak pernah ada. Lalu yang kedua, jika rancangan itu benar ada, dan hari ini setelah 74 tahun kematian Tesla, kita masih belum melihat realisasi dari Tesla Death Ray, maka sebenarnya kita harus bersyukur juga. Dan siapapun yang menyimpan rancangan itu hingga sekarang telah berbuat kebaikan bagi dunia.